Iya, assalamualaikum, brother. Agak berisik ya, emang ada suara selipan kelapa ya. Hari ini hari Selasa, brother. Hari Selasa di tanggal-tanggal akhir bulan Agustus ya. Dan gue masih depan rumah aja di jam 8 pagi ya. Baru mau narik sebenarnya ya. Masih bawa gelas kopi dan juga masih wudhu depan rumah. Jadi susah banget ya mau nge-shoot video. Sebenarnya dari kemarin, di minggu kemarin gue nggak ada satupun video yang tayang ya. Sebenarnya ada bahan sampai dua, tapi nggak sempet ngedit, jadi nggak ada yang diupload sama sekali, yang nggak ada konten yang diupload di minggu kemarin. Walaupun sebenarnya bahannya udah ada, cuman nggak sempet ngedit ya. Akhirnya ya udah digagalin karena takutnya jadi basi gitu kan. Dan gue masih ngopi ya seperti biasanya, kalau konten tuh sambil ngopi-ngopi dikit lah ya. Ya, brother, jadi karena ada perubahan sistem gitu kan, boleh teman-teman lihat juga, mungkin ada banyak yang udah pada lihat di channelnya Dosen Try gitu ya. Seolah-olah akun kita ini di nerf ya, di nerf. Kalau di istilah Mobile Legend itu, hero yang lagi overpower itu dia dilemahkan gitu ya, dikurangi damage-nya gitu ya. Jadi di nerf aja gitu, lemah gitu, banyak delaynya. Walaupun itu di jam yang di spot-spot yang bagus atau di area-area yang ciamek buat mendapatkan order, tapi tetap kena delay gitu ya. Ya karena itu tadi ya, alasannya di nerf, agak dibagi rata orderannya gitu sama teman-teman yang lain gitu ya, jadi nggak setajam prioritas tinggi. Makanya gue dari minggu kemarin itu jarang ngalong, karena ya udah pasti sama gitu ya, orderannya kayak dibikin rata gitu, karena akunnya nggak bisa jemput yang jauh-jauh gitu ya. Kebanyakan mayoritas itu jemputnya orderan deket-deket aja gitu, tapi biasanya nggak lama ya. Prioritas biasa itu biasanya nggak lama ya, maksimal biasanya sebulan itu kalau secara normal. Kadang-kadang cuma 2 minggu 3 minggu balik lagi ke prioritas tinggi lagi biasanya. Makanya kita lihat aja minggu minggu besok ya. Kalau minggu sekarang tapi masih biasa ya, masih terasa banget ya terseok-seoknya ya. Jadi harus bener-bener bertahan, apalagi buat teman-teman yang levelnya bawah itu harus diusahakan maksimal nariknya, jangan dibikin asal-asalan gitu kan. Mentang-mentang delay sehari dapat 3, udah nggak, males nggak narik. Narik lah yang serius ya. Gua aja lagi BU banget nariknya, aduh, sampai beginian lah ya. Dan gue bakal cerita tentang tips dan trik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya pertanyaannya gini ya, Bang, gimana biar nggak gampang loyo gitu ya. Kurang lebihnya yang gue tangkap seperti itu ya, loyo dalam masalah narik pastinya gitu ya. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya, Bang, gimana caranya biar pantat nggak panas gitu ya. Banyak yang tanya seperti itu gitu kan. Dan ya sebenarnya jawabannya itu simple ya. Ada juga yang tanya tentang jamunya apaan, obatnya apaan gitu ya, biar kuat ngantuk, tahan ngantuk, biar ini biar itu gitu kan. Nah ini gue jawab secara ilmiah, secara pribadi, secara fakta dan kenyataan yang gue rasain sendiri gitu ya teman-teman. Ada obat, memang ada obat yang gue pakai gitu, itu sebenarnya ada juga gitu, tapi dosisnya itu jarang ya. Bisa dikatakan kalau kategori obat itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali, pas bener-bener gua membutuhkannya banget buat lagi geber gitu ya. Biasanya buat momen-momen lagi nyayur gitu, lagi tanggung banget, itu lagi momen banget ya gitu. Tapi jarang banget ya, bisa sebulan sekali, kadang-kadang 2 kali gitu ya, jarang gitu ya. Jadi buat menempatkan posisi akun aja gitu ya. Itu obatnya adalah kerating deng yang warna gold ya, belinya di Alfa 8 ribuan gitu ya.
sebulan biasanya gue minum sekali, itu juga kalau bener-bener lagi butuh banget gitu ya, siang hari misalkan ya lagi butuh aja gitu ya, lagi BU nya juga parah gitu kan, biasanya seperti itu ya. Tapi nggak mesti juga, kadang-kadang dalam sebulan itu gue nggak minum gituan gitu, dan apalagi jamu-jamu nggak ada gitu ya, apalagi obat-obat yang apa gitu ya, obat yang vitamin-vitamin nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Dan ya kopi-kopi aja biasa gitu. Kopi juga kalau lagi mules ya mules gitu, kadang-kadang minum kopi udah mules ya udah nyari pom bensin biasa kayak gitu ya. Kalau lagi eh, parah mulesnya ya diapetin aja gitu ya, pakai obat diapet udah kelar gitu kan. Nah itu ya, untuk yang bertanya masalah obat ya ada ya seperti itu, tapi kalau bisa ya jangan dicontoh ya, karena yang sebenarnya itu, oh ya sebelumnya pertanyaan yang tentang pantat panas ya, ya pantat panas itu gimana ngejelasinnya ya, itu nggak mungkin sih nggak panas gitu ya, kalau dapat 400 misalkan kayak gitu udah pasti panas panas ya kan? Ya gua agak geser ya karena cuacanya panas, jadi geser aja ya, jadi panas ya, tetap panas lah. Tapi bagaimana mengatasinya? Ya itu diawali dengan latihan dan kebiasaan gitu ya teman-teman. Makanya banyak yang udah nanya tentang itu, udah gue jawab itu. Caranya itu dengan latihan gitu ya, sama dengan kekuatan fisik ngalong itu, apalagi kekuatan fisik orang itu beda-beda ya, nggak bisa disamain gitu ya. Kalau kalau buat abang-abang yang usianya udah 50 ke atas itu kan nggak dipaksain juga ya kan, pasti berasa banget capeknya, lelahnya gitu ya. Nah kalau untuk 50 ke bawah mungkin masih bisa lah ya, masih banyak tenaganya gitu ya buat narik full time gitu, itu masih oke lah. Lalu masalah kemampuan fisik itu latihannya seperti apa ya? Latihannya pertama dari pikiran kita, adakah motivasinya gitu kan. Memang kalau pengen gasol itu nggak boleh dengan tekad setengah-setengah, harus bener-bener tekad yang mantap gitu, pasti bisa. Dan yang paling penting adalah harus bisa menstabilkannya, harus bertanggung jawab dengan akun kita sendiri ya. Nariknya jangan males-malesan gitu kan, nariknya yang serius tapi santai, fokus gitu ya. Kalau masalah capek ya semuanya capek gitu kan, tapi kan kembali lagi ke pola pikir kita gitu kan. Kalau kitanya dapatnya lumayan gitu kan, atau istilahnya gacor lah kan, bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan secara pola pikir kita bisa lebih tenang, kita menjalaninya, menikmatinya bisa lebih enjoy gitu ya, nggak gampang ngeluh jadinya gitu kan, karena kita bisa menikmati. Jadi capek itu rasa entah yang dikatakan pantat panas atau gimana itu nggak bakal terasa. Itu kalau sih, kalau menurut saya sendiri gitu ya, kalau menurut gue pribadi kayak gitu ya. Makanya latihannya memang bertahap ya, latihannya bertahap gitu. Dulu juga gua ngalong paling kuat sampai jam 4 pagi itu udah ngantuk kayak zombie, kepala udah melayang-layang gitu kan, ya udah balik aja. Padahal dari jam 4 pagi ke bawah itu momennya orderan bener-bener ramai ya, kategori goret gitu ya, tapi malah balik. Kenapa? Ya karena nggak kuat gitu kan, nggak kuat ngantuknya gitu. Tapi lama-lama kuat sampai jam 5, lama-lama tambahin tuh jam 6, lama-lama jam 7 pagi itu udah waduh ngeri deh, takutnya nabrak knalpot orang gitu kan. Udah mau dimanapun tuh istirahat, minggir, tiduran sebentar, balik gitu, mau dimana jauhnya balik aja. Syukur-syukur ngeset, sambil ngeset arah, kalau jauh dapat ya kosen gitu kan, lumayan sambil pulang diongkosin gitu. Kalau nggak dapet ya udah, bunyi sukun, nggak bunyi ya udah gitu ya. Nah terus apalagi cara melatihnya, ini pengalaman pribadi ya, jadi nggak bisa disamain memang satu orang dengan yang lainnya, tapi siapa tahu bisa menjadi alternatif buat
abang-abang tangguh semuanya gitu ya, apalagi buat penonton-penonton Aspalholic ya kan, yang pengen akunnya bisa distabilkan, punya banyak motivasi, atau teman-teman petarung yang tersesat gitu kan. Tersesatnya gimana, kadang-kadang sebenarnya dia itu petarung yang jos, handal gitu kan, kuat, tapi karena nariknya dengan cara-cara yang nggak bener, akhirnya akunnya gampang jadi gagu gitu kan. Yang paling penting itu bukan seketika satu hari kita dapat banyak ya teman-teman, tapi bisa menstabilkannya, mempertahankannya, jangan sampai gagu akunnya gitu kan. Jadi pas kita butuh-butuhnya, kita butuh duit, narik ya, santai, enjoy gitu. Mau itu perubahan sistem prioritas biasa, prioritas tinggi, kualitas akun kita itu tetap dijaga. Itu ya yang paling penting gitu ya. Nah, terus latihannya itu tadi gitu ya kan. Karena kadang-kadang orang itu terbentur masalah fisik gitu kan. Banyak orang narik 1 minggu itu, kadang-kadang ada yang 5 hari doang, 3 hari doang, 4 hari doang. Alasannya apa? Alasannya yaitu masalah fisik, capek, badan pegel-pegel, meriang gitu kan. Dapat 300 saja badan kayaknya udah remuk gitu kan, udah wah ini udah dapat paling banyak, udah maksimal banget ini, udah wah kaki aja rasanya udah pada kayak asam urat dan lain-lain gitu kan, punggung rasanya udah pada. Itu dilatih dengan pikiran kita lebih bermotivasi lagi gitu ya kan, lebih lebih apa ya, jadi harus dibalik. Kalau menurut saya menurut gua pribadi ya, gua itu dibalik cara berpikirnya gitu kan. Kalau udah umuran 5, mohon maaf ya ini ya bang ya, jadi kalau udah 50 ke atas secara umum gitu kan, belum tentu kita bisa narik atau bisa kerja maksimal gitu kan. Yang ada apa, yang ada ya udah banyak keluhan, dari diri kita, memang udah lelah gitu kan. Tapi kalau udah masih 40 tahun, apalagi 30 tahun gitu kan, 40 tahun itu kan masih oke gitu kan, kita masih bisa itu buat strong gitu kan. Jadi berpikirnya ke situ kalau gua ya. Jadi kita masih muda, berusaha kerja apapun itu ya, bukan berarti gua tentang ojek doang ya, berusaha kerja keras. Nanti kalau udah tua belum tentu gue bisa kerja kayak sekarang ini gitu kan. Jadi mumpung kebutuhannya masih bukan yang besar skala besar-besaran ya kan, syukur-syukur kita nggak nombok, itu udah bagus ya, kerja kita maksimal gitu kan ya, kurang lebihnya sih seperti itu ya. Jadi dilatih dengan motivasi ya kan, naikin pelan-pelan. Misalkan tadinya abang-abang misalkan kuatnya itu target di antara 200 ribuan, naikinlah 50.000 jadi 2,5 gitu kan. Nah kalau udah 2,5 naikin lagi lah 300 ya kan. Kalau udah ada kuncian seperti itu, insya Allah di minggu depannya atau di minggu depan selanjutnya itu bisa ada kemungkinan fisik kita, badan kita, dan akun kita itu mendukung buat target segitu lagi gitu kan. Karena kalau berbicara masalah akun itu luas banget ya, luas banget gitu kan. Jadi gue nggak bisa mengkategorikannya A B C D, itu nggak bisa ya. Kalau secara harfiah ya udah secara pendapatan aja gitu kan bisa aja kan 20 trip cuma 200.000 karena akunnya under gitu, itu ada udah tahunnya panjang, badan remek mungkin kan kayak gitu ya. Jadi dinaikin lah perlahan-lahan gitu ya. Sorry ya, ambil rokok nih bang. Dinaikin perlahan-lahan, dinaikin WhatsApp ya. Jadi 2,5 naikin 300, waduh capek banget nih. Ya udah turunin nggak apa-apa, tapi ada poin buat naikin buat semangat motivasi. Jadi dirapetin gitu kan, dirapetin artinya misalkan
satu minggu ini dapat 301 kali, mudah-mudahan minggu besok 300-nya 2 kali. Nah gitu ditingkatkan. Kalau udah kuat 300-nya lah 2 kali, rapetin lagi 300-nya di satu minggu itu 3 kali gitu kan. Nah, minggu depannya rapetin, bukan rapetin, naikin lagi ya kan, 3,5 gitu kan, naikin lagi pelan-pelan jadi 400 gitu kan. Wah berat itu bang, 400 nggak bisa. Ya udah naikin 20.000, 370, 380 gitu kan. Satu trip, dua trip kan biasanya udah cukup tuh. Bikin aja dulu kunciannya dulu gitu kan. Kalau udah kena kedetek sama sistem kan enak gitu kan. Nah, nanti pelan-pelan aja, 400, 4,5, 500, udah mau 1 juta juga kalau kuat ya silakan. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu ya bang ya, pelan-pelan latihan, memang latihan. Gue juga dulu bener-bener latihan gitu kan, karena apa, termotivasi gitu kan, termotivasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kita sebenarnya dari ngojek aja bisa gitu kan, kayak orang-orang kantor gitu kan, pendapatannya sekian-sekian bisa gitu kan, bisa kok ngimbangin manajer hotel gitu kan. Hotel apa dulu tapi ya kan, hotel Ritz-Carlton ya nggak mungkin ya, ya nggak tahu sih, gue nggak tahu gaji-gaji kayak gituan ya. Tapi yang jelas UMR bisa kena ya, justru lebih dari itu ya kan, walaupun kita orang kerja lapangan ya kan, karena kan kita bukan karyawan ya, kita mitra, jadi bebas mengaturnya. Kalau pengen dapat banyak ya tergantung fisik kita, motivasi kita, kestabilan akunnya, insya Allah bisa gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja sebetulnya resepnya, kalau resep gua itu seperti itu ya. Dan kalau pantat panas ya ada alternatif lainnya ya. Kemarin ada Babe Ruslani gitu, dia joknya itu ditambahin busa gitu, ditambahin busa apa ya, busa hapek apa ya kalau nggak salah. Jadi biar empuk, biar betah di motor, nggak mau turun-turun gitu ya, awet gitu kan. Itu bagus loh ya Babe Ruslani, karena kan udah sepuh tapi masih semangat, masih strong gitu kan buat narik gitu kan. Jadi jangan kalah yang masih muda-muda, buset malah main slot mulu ya, gerugiin doang, rungkat doang ya. Narik lah yang bener gitu kan, punya cita-cita biar nggak punya utang, biar bisa nabung, biar beli ini, biar beli itu, biar masa depan anaknya itu kelihatan ya kan. Gue juga punya banyak banget planning gitu kan, tentang ya tentang diri sendiri, keluarga. Makanya sampai sekarang alhamdulillah motivasi itu terus ada, dan gue berusaha semaksimal mungkin biar terus optimis ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi buat abang-abang tangguh semuanya ya, terus berusaha aja. Kalau yang masih kalau yang udah terbiasa mah, wah gua bener-bener seneng banget ya kalau lihat dapur-dapur yang pendapatannya tinggi-tinggi itu, keren gitu kan. Apalagi nggak pakai ngalong, dari pagi doang aja sampai sore udah dapat banyak gitu kan. Wih gurih banget itu, nyayur ya kan. Ya udah itu aja ya abang-abang semuanya. Dan ada lagi, oh ya sekali lagi ya nih, terakhir ya, tentang ada yang, oh ya waktu itu komentarnya kurang lebihnya gini ya, takut banget cancel orderan ya, dia mah nggak berani cancel order. Nggak begitu konsepnya ya, nggak begitu konsepnya. Gua itu posisinya main akun goret, jadi gua narik itu pakai ilmu, bukan narik asal-asalan. Kalau gua mau pakai ilmu sortir ya gua kendalikan dengan ilmu sortir gua gitu ya. Jadi ada mau cancel, mau sortir, kita mau lewatin bisa, tapi kan ada caranya gitu kan, ada caranya, nggak sembarangan gitu kan, nggak dengan kecerobohan yang nyata gitu kan. Jadi bukan berarti gue nggak berani cancel nyortir, ayo dah, tapi kan ada momennya. Emang gue lagi main goret ya udah fokus di goret gitu kan. Adapun layanan lain itu ada
ilmunya tersendiri buat ngangkat akun, buat memperbaiki akun gitu-gitu ya. Jadi nggak dengan asal gua narik nyortir nyortir, nyortir mah gampang, bang banget ya kan. Gue pernah berdebat juga tuh, coba bisa nggak akun bertahan sebulan tapi lu tetap nyortir, mainnya khusus gosen, jangan dibawa, dia kan nyari argo kakap gitu kan, nggak bisa kan, nggak berani dia kan, gorengnya tetap dibawa sama dia walaupun historia gosennya itu udah kakap-kakap tinggi-tinggi, jatuhnya apa, akun tetap rungkat, nggak bisa bang ya. Jadi nyortir itu nggak sembarangan, nyortir itu nggak sembarangan, apalagi layanan dinyalain semua, yang diambil goret doang kayak gitu, itu bentar doang, itu masanya bentar doang rungkat. Kalau mau itu di tipe 2 layanan, goret sama konten, goret sama konten, tapi dengan pengawasan yang ketat dan nariknya itu konsisten ya. Mana bisa itu narik dari sore ya kan, nggak bisa narik suka-suka kayak gua gitu kan, kadang sore, kadang siang, kadang malam, nggak bisa. Jadi sortir itu rawan rungkat kalau nggak bisa bertanggung jawab. Kalau bisa bertanggung jawab, akunnya tahan lama, itu poinnya di situ gitu ya. Jadi ya jangan dibanggain nyortir, gue juga bisa nyortir, semuanya juga bisa nyortir. Nyortir kan gampang, apa susahnya sih nyortir ya? Tapi kan kembali lagi, setiap orang itu punya caranya masing-masing, makanya gue itu nggak pernah beda-bedain. Lu mau nyortir silahkan, siapa yang larang ya kan, itu kan kebutuhan lu sendiri ya kan. Kalau gue sih gitu aja gitu. Ya udahlah gitu aja, aku mau narik, udah siang ya. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam satu aspal.